Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Etika Profesi Bisnis Islam akan memaparkan hasil diskusi kami yang bertemakan penerapan etika bisnis Islam. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Siti Nurul Khairiyah sebagai pemateri pertama sekaligus moderator, Muhammad Dimyati Yamyami sebagai pemateri ketiga, Iva Yusla sebagai pemateri keempat, dan Yulfatin Nisa sebagai pemateri kedua. Pengantar etika bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal yaitu etos, tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kadang kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya yaitu eta. Bisnis. Suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar busi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Bisnis Islam yaitu upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Etika bisnis Islam yaitu suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang salah dalam selanjutnya salah satu melakukan hal yang benar berkenan dengan produk pelayanan perusahaan dan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan atau seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, halal, dan haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip moralitas sesuai dengan syariah. Profesi dasar etika bisnis Islam. Yang pertama, unity atau kesatuan. Refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, budaya menjadi keseluruhan yang homogen. Konsisten yang teratur, adanya dimensi vertikal manusia dengan penciptanya dan horizontal sesama manusia. Prakteknya dalam bisnis yaitu: pertama, tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya. 2. Terpaksa atau dipaksa oleh menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Equilibrium, keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip yang etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Prakteknya dalam bisnis yaitu tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan. Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal. Free will atau kebebasan berkehendak. Bebas memilih atau bertindak sesuai etika, atau sebaliknya jika seorang menjadi muslim maka ia harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aplikasinya dalam bisnis yaitu konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerjasama bukan persaingan, apalagi mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha, maka itu persaingan dalam berbuat kebaikan atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kedua, menempati kontrak, baik kontrak kerjasama bisnis maupun kontrak kerjasama dengan pekerja. Wahai orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Selanjutnya, responsibility atau tanggung jawab merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggungjawaban menurut Syed Qutb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa, raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat, serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Aplikasinya dalam bisnis yaitu upah harus sesuai dengan UMR.
Economic return bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga. Yang terakhir yaitu benevolence, kebenaran. Kebenaran di sini meliputi kebijakan dan kejujuran. Maksud dan kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses, baik ini proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk, maupun proses perolehan keuntungan. Aplikasi dalam bisnis menurut Al-Ghazali yaitu memberikan zakat dan sedekah, memberikan kelonggaran waktu pada pihak terutang dan bila perlu mengurangi beban utangnya, menerima pengembalian barang yang telah dibeli, membayar utang sebelum penagihan utang, adanya sikap kesibukan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi kerjasama atau perjanjian bisnis, jujur dalam setiap transaksi bisnis, memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.